Makanya Mas, bencana di mana-mana itu kan salah satu penyebabnya ini. Ya, bencana, saya serius ini ya. Bencana, musibah, gempa, tsunami, lumpur, Lombok, Palu, Banten, Madura, Bali, dan ini akan terus akan berlaku di pulau-pulau yang lain, terutama Jawa. Wallahu a'lam bishawab, nanti di cancel sama Allah mudah-mudahan. Itu karena ketidakadilan dan kecurangan hukum yang seperti ini diakumulasi. Kalau ada yang pro rezim, gimana ini, sebentar tak tata bahasanya ya. Kalau ada yang dekat sama rezim, itu walaupun nyebar hoax, aman, kurang lebih gitu. Iya. Tapi kalau yang agak kritis sama rezim, walaupun bukan hoax yang disebar, dikejar. Dicari-cari ya kan. Contoh ini, yang menyebarkan chatnya Habib Rizik, ya, dikejar. Yang menyebarkan, pokoknya coba dicari tuh, teramat banyak itu, contoh-contoh teramat banyak. Gini loh, jadi kalau antum kehilangan sapi nih, lapor ya misalkan, nanti antum yang jadi terdakwa, padahal antum ini korban. Iya. Gitu, kurang lebih seperti itu. Dan itu sudah ditontonkan di depan mata kita berkali-kali. Nah sekarang ini yang terbaru ini, wallahu alam itu nyata atau enggak, beritanya sudah rame, yang bawa bendera yang justru dikejar, seolah-olah mengaburkan hakikat permasalahan intinya itu apa. Nanti lama-lama hilang pembakarannya, yang bawa benderanya yang dikejar. Nah kurang lebih begitu, dan inilah yang menyebabkan bencana di mana-mana. Nantilah kalau misalkan tidak ada pertanyaannya, tambah aja nanti. Bab bencana ini kita bahas khusus nanti insya Allah ya. Kita kupas pelan-pelan. Gitu. Bahwa bencana ini penyebabnya apa? Nanti kita kupas pelan-pelan. Gitu. Baik, mungkin berikutnya kita menanyakan tentang bencana ini. Jadi kebetulan Gus, ya. Jadi Gus Nur kan dari Palu yang kemarin kena bencana gempa dan tsunami ya. Tapi sebelumnya itu daerah saya Gus, di Lombok juga. Oh Lombok antum. Ya, saya Lombok kebetulan. Nah, memang sesuatu yang sangat memprihatinkan yang terjadi di negeri kita ini, bencana di mana-mana, gempa, bahkan kalau di Lombok itu tidak sekali dua kali gempa itu Gus, tapi ratusan kali dan berjalan beberapa hari, beberapa minggu seperti itu. Nah, mungkin bagaimana, apa sih sebenarnya penyebab dari bencana alam yang begitu banyak menimpa kita ini? Jadi penyebabnya sebenarnya seperti apa, Gus? Ya, ini beberapa kali sudah kita angkat ini ya. Kalau misalkan antum nanya ke BMKG ya, atau ke ahli geologi, pasti jawabannya lempengan yang pecah, lempengan yang bergeser, lempengan yang patah, nggak jauh-jauh dari lempengan. Dan itu nggak salah, karena makom standarnya BMKG memang itu. Aneh kalau misalkan antum wawancara sama BMKG, apa penyebab bencana, terus BMKG-nya jawab, walau anna ahlal qura amanu, misalkan ya, dhaharul fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas, kan malah aneh. Jadi nggak aneh, memang jawabannya begitu, dan itu benar jawaban itu, karena lempengan. Benar secara syariat. Tapi hidup ini tidak hanya syariat, hidup ini ada hakikat, hidup ini ada thoriqoh, ada lahir, ada batin, jasmani, rohani, manusia, jin, siang, malam, laki-laki, perempuan. Ya, jadi BMKG nggak salah mengeluarkan itu lempengan-lempengan, tetapi nggak sesederhana itu. Lempengan itu juga makhluk Allah, lempengan itu juga bergeser, patah atau apapun itu juga karena khusyuk kepada Allah, nurut kepada Allah, tetap larinya ke Allah. Apa yang menyebabkan lempengan itu patah, apa yang menyebabkan lempengan itu bergeser atau apapun, itu Allah. Nah, yang menyebabkan Allah kun fayakun itu apa? Itu kalau dirunut nanti jatuhnya intinya adalah sunatullah. Catat dulu ya, sunatullah. Kalau Anda masukkan tangan ke air, basah. Kalau Anda masukkan tangan ke api, basah. Terbakar. Itu namanya sunatullah.
Kalau Anda lempar benda, batu, jatuh. Itu namanya sunatullah, gravitasi sunatullah. Sama dengan bencana ini, sama dengan musibah ini. Kalau geologi membahas itu kelempengan. Tapi kalau Anda nanya ke ustadz, ke ulama, ke kiai, lain lagi. Pasti jawabannya lari ke Al-Quran, merujuk ke Al-Quran dan hadis. Al-Quran, ayat yang sering dijadikan rujukan yang mendekati bencana musibah ini, salah satunya Al-A'raf ya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Di paralel ke dhaharul fasadu fil bahri wal bahri bima kasabat aydin nas itu. Coba dengarkan ini. Kata Allah, seandainya sekiranya penduduk bumi ini beriman, bertakwa, maka akan aku turunkan rahmat, keberkahan lah dari langit dan bumi. Tetapi kebanyakan penduduk bumi ini makar, ingkar. Makanya aku turunkan azab, siksa, bencana akibat dari perbuatan mereka. Di paralel, kerusakan di bumi, di laut, di mana-mana ini karena akibat tangan-tangan manusia. Jadi lempengan itu asbab, gitu kan. Nah, itu hanya alat untuk eksekusinya Allah saja. Tapi yang lebih tembus ke secara dalam itu, ya tadi itu akibat ulah-ulah tangan manusia. Contoh ya, kita rinci pelan-pelan ya. Masuk akal nggak masuk akal? Dengarkan ini. Ini bisa salah, bisa benar. Saya serius ini. 2 hari sebelum gempa, kita bahas Palu aja ya. Oke, sebelum saya bahas itu, Mas, saya nanya ini. Mas, nggak apa-apa ya, kita live ya. Coba saya nanya ini. Percaya nggak laki-laki nggak sholat, dapat istri nggak sholat? Ada nggak? Ada bujangan laki-laki yang nggak sholat, pasti dia akan dapat istri yang nggak sholat. Ada ya? Itu istilahnya the law of attraction, hukum tarik-menarik gitu ya. Dalam ya 1001 secara hukum alam begitu. Kalau ada wanita yang kompros ya, apa itu? Kalau bahasa Malangi apa? Kempros itu loh, gak resik itu loh apa? Kempros lah ya, leona wong wedok kempros pasti akan dapat suami yang kempros. Itu namanya hukum tarik menarik. Ayo dimasukkan dulu ini. Masukkan dulu bab ini, masukkan dulu the law of attraction. Antum pernah nggak bayangkan teman, kemana temanku satu itu ya 15 tahun nggak pernah ketemu tuh si fulan tuh ya, apa kabarnya? Nang di koncoku siji ku yo. Baru dibatin 2 jam kemudian, 1 hari kemudian baru ketemu. Padahal 15 tahun nggak ketemu, dibatin baru ketemu. Percaya nggak? Ada getaran seperti itu, bahwa di hidup ini ada sunatullah seperti itu. Percaya ya? Jadi rezeki misalkan, rezeki itu yang datang kepadamu itu ada 2. Ada rezeki yang datang karena ikhtiarmu, ada rezeki yang datang sama sekali nggak ada hubungan dari ikhtiarmu, tapi karena dari getaran yang antum keluarkan. Gini, biar Anda nggak bingung, biar nggak sepotong-sepotong. Pagi-pagi habis sholat subuh, terus Anda itu masih dalam kondisi bersih, dzikir, astagfirullah, astagfirullah. Nah, udara masih bersih, bagaimana pikiranmu juga masih bersih, hatimu masih bersih, selesai sholat subuh, maka tubuhmu itu akan memancarkan gelombang elektromagnetika, aura yang positif. Gelombang itu disadap oleh alam, diproses oleh alam. Tak sederhanakan, diproses oleh alam menjadi satu adonan spiritual dari gelombangmu itu tadi. Nah, adonan itu dibelah jadi 2 sama alam ini. Jadi alam ini punya hukum. Nek awakmu gak mudeng, wis telan mentah-mentah lah yo. Nah, terus adonan itu yang separuh dikembalikan ke dalam dirimu hari itu juga. Bisa berbentuk kesehatan mata, kesehatan kulit, kesehatan jantung, kesehatan pikiran, kecerdasan spiritual, macam-macam. Hari itu dikembalikan. Jadi aura memancar yang positif dari dirimu tadi diproses, dikembalikan ke dalam dirimu dalam bentuk kesehatan. Makanya kalau orang sholat subuh terus olahraga, bersih-bersih rumah, mesti lebih cerdas 1 tingkat daripada orang yang tidur pagi itu. Nah, yang separuh dia akan mencari satu titik yang satu resonansi.
Dia akan mencari itu. Gini contohnya, misalkan antum tukang tambal ban ya. Mari subuhan ngaji terus Ar-Rahman ngaji ya, terus dikir. Itu kan akan memancarkan gelombang itu. Disadap oleh alam, separuh dikembalikan dalam bentuk kesehatan, mafiro, fadilah, karomah. Yang separuh dia akan mencari mana sepeda motor yang akan pecah bannya di dekat bengkelmu. Mau denger? Dia akan mencari itu. Makanya begitu Anda buka bengkelnya jam 8 pagi, tiba-tiba ada orang bannya pecah di dekat bengkelmu. Itu karena ada proses spiritual yang pagi tadi antum pancarkan itu. Wis ojo ditelan saiki lek gak mudeng ndak apa-apa, nanti diresapi lah. Ini nanti menyangkutnya ke gempa. Itu namanya the law of attraction. Oke, tak kasih lagi satu wacana biar sempurna. Ketika antum naik pesawat, antum tahu nggak pesawat itu sedang diazab sama Allah? Nggak tahu kan? Pesawat itu harus nungsep. Karena di dalam itu ada LGBT 1, rentenir 1. Nah, yang lainnya tuh orang-orang yang nggak ngerti apa-apa, yang akan jadi korbannya. Begitu. Pokoknya pesawat itu harus nyungsep ke laut. Kun fayakun, sudah black. Hancur itu, mati semua. Tiba-tiba ada antum naik ke dalam pesawat itu. Nah, antum orang yang soleh, yang di dalam hatimu nggak pernah lepas istighfar, astagfirullah. Di dalam pesawat antum astagfirullah. Nah, gara-gara istighfarmu itu, azab yang akan ditimpakan ke pesawat itu di-cancel sama Allah. Siapa yang bisa memahami kejadian ini? Antum sendiri nggak bakalan sadar bahwa baru saja antum sedang menjadi duta selamat untuk pesawat itu, tapi antum nggak tahu. Bahkan antum ini astagfirullah, antum sedang duduk di sebelahnya LGBT itu, padahal yang sedang diazab itu di sebelahmu, homo itu di sebelahmu itu, ya kan? Tapi siapa yang memahami kejadian seperti ini? Padahal kejadian seperti ini di dunia ini ada miliaran dinamika, dimensi, ilmu hidup yang seperti ini di sekitarmu ada miliaran. Siapa yang tahu bahwa baru saja kapal itu diselamatkan oleh gelombang istighfar yang terpancar dari hatimu? Enggak ada yang tahu. Nah, ini ada hubungannya dengan gempa. Ini agak panjang, nggak apa-apa ya. Contoh, 2 hari sebelum Palu terjadi gempa, ada status di Facebook namanya Alisman, anaknya muda, gini dia posenya. Dia nulis status begini, kok gempa melulu sih? Sekali-sekali tsunami dong, pusing ah. Ada kok. Masa sih Gus gara-gara itu Allah membunuh ribuan orang? Ya kalau mau memahami hukum Allah itu jangan setengah-setengah. Jangankan cuma status. Anda injak semut, kalau Allah mau tenggelamkan Malang, boleh, suka-suka Allah, walaupun itu hanya semut. Lah ini status loh. Seandainya anak ini hanya di dalam hati, misalkan ya, kok gempa melulu sih, sekali-sekali dong tsunami, pusing ah. Seandainya itu di dalam hati, mungkin dia saja yang mati. Mungkin dia saja yang mampus. Masalahnya ini dia tumpahkan di Facebook, dia tumpahkan di tempat umum. Dikomentari, komentarnya macam-macam namanya dunia maya, wek. Hehehe, coba. Makar kepada alam dibikin main-main. Ada yang komentar di situ. Iya ya, dari dulu kok gempa melulu, sekali-sekali dong tsunami, pusing gue. Nah, ada itu. Dosa yang awalnya 1 kilo, nambah 2 kilo, nambah 3 kilo, nambah 5 kilo bobotnya. Azab yang seharusnya 1 kilo, naik jadi 2 kilo, naik jadi 5 kilo, naik jadi 10 kilo. Kembangkan ini. Bisa salah, bisa benar, tapi saranku Anda nggak usah bikin status seperti itu. Kok gempa melulu, tsunami dong? Loh, jangankan di status, di hatimu ngertek kok gempa tok sih, tsunami po. Itu kan denger alam. Loh, ente pikir nggak denger alam itu? Alam ini punya daya respon, daya rekam yang canggihnya melebihi teknologi manapun. Ojo mana keluar. Mbok batin iku alam krungu. Nanti koncoku ya, pirang-pirang tahun nggak ketemu ambek koncoku.
Iku gelombang hatimu disadap dan dia akan mencari itu temanmu itu. Dan dua hari kemudian akan menjadi asbab pertemuan teman. Lu kon rong dino wingi tak batin kon. Kemarin kamu saya batin, Masya Allah. Coba. Ini kamu batin. Ya ini enggak ditulis di Facebook. Dibaca orang banyak. Ini bisa benar, bisa salah. Tapi imanku mengatakan ini salah satu penyebab bencananya. Oke, kita kembangkan. 2 minggu sebelum bencana di Palu, ada politikus Nasdem, namanya Lili Ali itu ya. Bikin status lagi. Walaupun tsunami menghantam Palu, Eiker tetap pilih Pak D. Masa sih gara-gara ini? Kalau Anda bertanya, imanku mengatakan ya gara-gara ini. Ini bukan dalam rangka mencari kambing hitam atau memperkeruh suasana, enggak. Ini sudah terjadi dan kita harus menganalisa supaya enggak terulang. Dan aku juga enggak sekedar menganalisa, aku juga cari dana kok untuk Palu. Tembus 1 miliar aku untuk Palu ini. Walaupun aku bukan pemerintah, aku bekerja, bergerak, ini 1 miliar lebih untuk Palu ini saya cari. Nah, jadi gini, ketika ada mobil nabrak motor, duar mati korbannya, kita selesaikan dulu tugas kita, kewajiban kita gugurkan, evakuasi dulu mayatnya, jenazahnya. Setelah itu baru kita urus ini, yang nyupir ini. Kau mabuk, matamu picek, kan nggak masalah. Yang penting tugasnya udah selesai. Gitu, kamu SIM-nya mana, misalkan. Jadi kita salahkan kalau memang salah. Nah, sama dengan ini, bikin status. Nah, yang kedua, ada dermaga di Sulawesi itu, konon kabarnya kalau dilihat dari atas, ornamennya, konseptornya itu kayak mata dajjal. Itu juga viral. Masa gara-gara ini? Kalau Anda nanya ke saya, iya. Makanya nggak usah ditiru di Malang. Oh, Malang niru, kayak dajjal KB tiap pertelon. Nggak usah. Ayo kita rinci pelan-pelan. Terus apa misalkan? Nah, salah satunya ini. Ada orang bawa spanduk 2019 ganti presiden. Dirampas sama polisi. Sementara ada projo tetap 2 periode nggak diapa-apakan sama polisi misalkan. Loh, ini kan bagi Anda sederhana. Tapi bagi alam, ayo, ini nggak sederhana nih, walaupun itu spanduk kamu rampas gini. Polisi itu harus netral, begitu polisi nggak netral, alam marah. Itu salah satu yang menyebabkan bencana. Saya dilaporkan di Polda Palu, Ustadz Gadungan. Padahal pesantrenku nyata. Akta notarisnya ada, badan hukum dan HAM-nya ada, IMB-nya ada, aku bayar pajak. Terus, santrinya nyata, 350 santri nyata anek menungso kabeh, duduk anek kuntilanak. Dan tak gratiskan. Tiba-tiba di demo Ustadz Gadungan. Terus Ustadz memecah belah bangsa. Dilaporkan itu ke polisi. Loh, aku heran. Kok ono polisi dikei laporan, Pak polisi lapor ada Ustadz Gadungan, ada Ustadz memecah belah bangsa. Kan kudune ditakoni ambek polisi niki, awakmu sopo? Banser. Terus kamu laporan Gus Nur mecah belah bangsa. Bangsa mana yang belah? Mana bangsa yang belah? Kan harusnya gitu. Ini sederhana ini. Terus Ustadz Gadungan itu pondoknya 3 lantai, nyata kok gadungannya apa sih? Harusnya kan patah di situ argumen itu. Tapi kan enggak ternyata. Aku tetap dipanggil. Waktuku yang 1 hari habis untuk datang ke penyidikan itu yang harusnya bermanfaat untuk umat, bermanfaat untuk donasi Palu, itu kan diaudit sama alam. Ini enggak terhitungkan oleh mereka. Waktu yang terbuang sia-sia ini yang harusnya bermanfaat untuk umat, ini enggak dihitung sama mereka. Sudah gitu jadi tersangka. Sudah jadi saksi jadi tersangka. Gadungannya nggak terbukti, mecah belah umatnya nggak terbukti, tetap dipaksa jadi tersangka. Aku nggak malati, aku duduk wali, aku iki bajingan, aku iki. Masalahnya duduk aku, masalahnya 350 santriku iku mungkin sing dadi audit alam, ngono lho maksudku. Oke, ayo kita bahas pelan-pelan, tak detailno saiki. Apalagi coba? Leono RT berbuat makar kepada Allah pribadi, maka RT itu akan mampus. Tapi ketika RT ini rentenir dan tetangga-tetangganya mulai pinjam ke dia, maka RT akan ludes. Walaupun di situ ada orang beriman.
Lek RT gawe dosa, maka dosanya sekelas RT. Begitu camat yang makar, maka azabnya sekelas camat. Begitu wali kota yang makar, azabnya sekelas wali kota. Nah, kalau ini yang terjadi ternyata Mataram, Lombok, Palu, Bali, Situbondo, Madura, dan ini Nusantara ini, ya berarti rezimnya ini yang makar kepada Allah ini. Ngono kalkulasi ini. Loh, masa rezim disalahkan? Loh, nggak nyalahkan rezim, LGBT didukung. Apa itu coba? Ini satu yang paling kelihatan mata. Uang LGBT itu juga di Al-Quran dilaknat. 104 surat, 104 kitab yang pernah turun, semua melaknat LGBT. Nggak ada agama mendukung LGBT. Nabi Lut sudah itu, di Sodom, di Yordania sudah ada. Bahkan di Indonesia ada itu mas, legetang. Pernah dengar nggak legetang? Kalau di Yordania ada Nabi Lut, di Indonesia ada legetang. Sana di Banjarnegara sana, tahun 1955. Kejadiannya 17 April, jam 11 malam. Ada gunung Pengamun-Namun. Di bawahnya itu ada lembah namanya Duku Legetang. Coba baca sejarah. Tapi ini kayaknya nggak ditulis sejarah ini. Itu petani semua mayoritas. Kubis, wortel, seledri, kentang. Subur, ijo, royo-royo, nggak pernah gagal panen. Selalu sukses panennya. Kaya raya semua itu orang situ tuh. Yang lain gagal panen, yang sini sukses panen. Yang lain buruk panen, yang sini super panennya. Tidak pernah jelek ini, Duku Legetang namanya. Tapi ini istidrot. Tiap hari makar kepada Allah Legetang ini. Tiap malam nanggap lengger. Nari joget, yang nari perempuan yang ujung-ujungnya zina. Ada rentenir, ada perzinahan ibu dan anak. Di situ tuh macam-macam maksiat tiap hari nggak pernah libur. Namanya istidrot. Jadi ketika antum tidak punya mobil, sholatnya tekun, begitu punya mobil, sholatnya hilang. Itu mobilmu istidrot berarti. Sama ini legetang nih, panennya berlimpah ruah, tapi membuat orang-orang situ makar semua kepada Allah. 17 April 55, jam 11 malam hujan deras, tiba-tiba ada suara, dum! Terkejut, getar itu semua desa-desa sekitar itu. Tapi mereka nggak berani keluar, karena jam 11 malam, hujan deras. Mereka diam. Nah besok paginya baru keluar mereka, melihat apa yang terjadi. Masya Allah, gunung Pengamun-Namun itu ujungnya hilang. Ujungnya hilang, pindah ke Duku Legetang itu. Jadi dusun itu hilang, ditimpa gunung itu. Dan anehnya, gunung Pengamun-Namun itu dengan Legetang itu jauh. Ada ngare, ada lembah, ada sungai. Itu sungainya nggak kotor. Kalau longsor kan kotor. Ini enggak, gunung itu seolah-olah dipenggal, diangkat, ditimplek, hancur. Sama dengan di Palu kemarin. Ada satu desa lep ditelan bumi, ditutup sama kebun kelapa. Itu karena makar kepada Allah. Ya begitu, terus no. Kedawan ini, gak apa-apa ya. Tak rinci. Oke. Jadi rezim ini mendukung LGBT. Matanya belak-belakan melihat LGBT. Oh, didatangi Menteri Agama. Lah apa Menteri Agama belakang acara LGBT ku? Katanya penghargaan barang. Itu. Ayo kita rinci pelan-pelan. Waktu gempa terjadi, sampai detik ini kan belum selesai saudaraku. Sampai detik ini jangan-jangan masih ada yang 12 hari tertimbun, masih hidup kok. Rezim tertawa terbahak-bahak sambil makan-makan enak di Bali. Di acara IMF itu, Bank Dunia itu. Yang bocor mic-nya itu jangan itu kan. Jadi. Sadar nggak? Ketika Anda tertawa terbahak-bahak di Bali, siapapun itu rezim itu, yang malam itu makan-makan mewah di Bali, ya bersama rentenir dunia, detik itu kamu tahu nggak? Jangan-jangan di Palu masih ada ribuan mayat yang belum dievakuasi. Jangan-jangan detik itu di saat kamu makan-makan enak, ribuan orang di Palu masih kelaparan. Itu kamu nggak pikir, itu alam menghitung. Ketika kamu nyantap makanan enak sambil tertawa termehek-mehek dengan IMF itu, kamu tahu nggak? Jangan-jangan ada orang yang belum mati tapi tertimbun longsor dan dia merintih.
dan belum dievakuasi. Dan itu tidak menutup kemungkinan itu ada. Kamu makan enak padahal kamu rezim. Kamu penguasa, makan enak dengan rentenir dunia, ya, tertawa termehek-mehek, sementara rakyatmu ada yang kelaparan. Rakyatmu ada yang belum terjamah bantuan. Rakyatmu masih ada yang ketimpa longsor yang masih hidup. Nah, alam marah, malaikat marah, matamu picek, congomu jancuk, jaran kondik paliku, matamu asu. Iku alam ngono rek. Jadi angin iku ngadu nak, lo ya Allah. Iki palu sik duka congore wong-wong mangan. Ya apa ya Allah, tak gulung ta. Nah, ini tinggal nunggu aja. Iki satu kok galak ono rek. Ada hal-hal yang terselubung yang tidak tertangkap kamera. Iku hitungan. Ngono lho maksudku. Dan ini ada miliaran ngene-ngene iki. Makanya Ustadz Zulkifli, itu Ustadz akhir zaman, itu ngomong sama saya, ya Allah Gus, Cak, mudah-mudahan ini Allah cancel ya Cak ya. Mudah, sambil nangis itu, di Padang ngomong sama saya. Ini Jawa Cak, 10 kali lebih dahsyat dari Aceh nanti ini. Terus beliau nunjukkan hadis. Masuk akal karena musibah terjadi karena dosa orang, dosa-dosa manusianya. Loh kalau ngomong dosa, palu itu rasa upil sih. Ya gedean Joho ambek lek ngomong dosa. Palu yang saupil 10 palu, 10 pulau palu dirangkep dadi siji, itu masih satu pulau Jawa. Paribasane ngono lho. Lah palu yang saupil ngono digawe ngono ambek Gusti Allah pamane nang Jawa. Terutama asobiahnya yang tidak kuat di Jawa ini. Fanatisme terhadap bendera, terhadap kiai, salah bener apa jari kiai iku lho sing enggak. Dan dosa-dosa yang lain. Moga-moga Allah cancel. Tak closing ya biar nggak panjang-panjang ya. Ini yang menyebabkan musibah ini akan terus paripurna ini. Akan semakin dahsyat. Karena rezim ini tidak ada etikat untuk pertaubatan nasuha. Ditambahi pembakaran bendera tauhid. Ini alam angin keter-keter ditambahi mana? Gitu ya. Coba. Jadi ketika Anda makar kepada Allah, itu angin marah, alam marah, angin, laut, lempengan, udara, bumi, ngadu ke Allah. Allah, ya Allah tak gulung wangku ya Allah ya, tak gulung ya. Termasuk setan saiki stres. Jadi setan ini ngomong ambek malaikat itu, saiki demo di depan pintu itu, pintu langit ke-7 mau ketemu Allah setannya. Duwemu saiki. Sik didang ambek malaikat. Lah apa kon demo setan? Setannya jawab, sejak ada rezim ini 5 tahun terakhir aku nganggur, stres. Jadi bukan hanya rakyat stres, setan stres dengan rezim ini. Malaikatnya takon, lah apa kok stres? Lah ya apa aku enggak ada penggawean nih? Kan penggaweanku nggodho wong. Kerjaanku menyesatkan manusia, kata setan. Lah sekarang nggak usah tak sesatkan, sesat dewe. Nggak usah tak gudok, akhlaknya lebih bejat teko aku ya. Ngono jare setan. Rumangsamu kon. Aku saiki dadi kambing hitam terus. Engko lek ana koruptor ditangkap digoda setan, matamu aku nggak nggodho awakmu kok. Ngono jare setan. Wis kembangno rek. Gitu kurang lebihnya saudaraku, dikembangkan ya, intinya kedoliman, makar kepada Allah ini ya, yang akan mulai teko rakyat sama rezim ini berakumulasi, bertukar tentang dosa, maka sekarang langit murka, alam semuanya murka. Oke, sebelum pertanyaan selanjutnya, tak closing yang masalah bab ini. Tak kasih resep supaya antum selamat dari azab Allah ya. Ini yang ngomong bukan saya loh ya, masalah Jawa akan kena 10 kali lipat. Itu yang ngomong ustadz-ustadz yang lain, yang mereka lebih peka mata batinnya. Dan aku mengimani itu. Karena secara rasional dan irrasional dan spiritual aku memahami. Ya, sudah tak jelaskan dari atas tadi itu. Ada hal-hal yang tidak kelihatan kamera itu yang diremehkan. Jagalah dirimu dari azab Allah. Jagalah dirimu dari siksa Allah. Yang itu menimpa bukan khusus untuk orang-orang dolim di sekitarmu. Paham? Jogon awakmu dari azab Allah yang itu akan menimpa tidak hanya khusus orang-orang dolim yang di sekitarmu.
Kamu yang tidak ikut-ikut berbuat dolim akan kena, gitu maksudnya. Jagalah. Orang lain makan nangkanya, kamu mandi getahnya. Gitu Pak, paribasane ngono. Nah, dengan cara apa? Nah, di Al-Anfal itu dijelaskan. Dengan cara cegahlah kemungkaran. Jadi lek awakmu ndelok LGBT ngamuo. Cegah itu supaya kamu terhindar dari azab. Jadi untuk semua jamaah kita harus mengecam ini, minimal ini bisa mencegah azab yang lebih pedih lagi. Oke, paham sampai di sini ya. Yang menyebabkan bencana ini adalah makarnya rakyat dan makarnya penguasa kepada Allah dan kepada alam, baik yang kelihatan mata atau yang tidak kelihatan mata. Contoh, 1 menit terakhir, contoh yang tidak kelihatan mata ya tadi itu. Di saat ada rakyat yang kelaparan kena gempa, perutnya perih menahan lapar, dan ada orang yang masih hidup, masih tertimbun longsor, ada ribuan jumlahnya. Di sisi lain ada penguasa yang berpesta pora dengan rentenir dunia. Maka itu alam marah, itu alam lihat itu. Dan sedang dirancang skenario yang 10 kali lebih dahsyat dengan yang sudah terjadi itu. Dan akumulasi lain. Apa yang aku sampaikan kembangkan ya saudaraku ya, kembangkan. Masih banyak, yang dirinci masih banyak. Oke, kurang lebih begitu. Buka surat Al-Imran ayat 102. Al-Imran 102. Ini sering dibaca khotib, bahkan hampir wajib ini dibaca khotib. Kamu buka Quran, itu posisinya di kanan, alinea ketiga dari atas. 1, 2, 3. Ini kayak Ustaz tadi Hidayat lah ya. Klik Al-Imran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Waqurru maksudmu, kameramu dipanas ya. Jadi, hei orang-orang yang beriman, bertakwalah dengan sebenar-benarnya dan jangan sekali-sekali antum mati dalam kondisi, dan matilah kamu dalam kondisi yang muslim. Itu poin pertama ya. Berpikir yang kelihatan mata, tapi sering-sering berhitung yang tidak kelihatan mata, gitu loh. Jadi imbang. Awakmu lek delok polisi nilang terus dikai nukokno ngetokno SNK tapi di dalamnya ada uang, cret. Gitu tuh ya. Itu kan dilihat. Orang enggak tahu tapi kan alam lihat. Matamu ayo. Kan ngono alam tuh. Gitu kan? Itu dari hal yang paling terkecil ngono lho maksudku ya, kembang non. Itu Islam yang kafah itu maksudnya selalu berpikir rasio tapi juga sering-sering berhitung algoritma yang di luar rasio. Itu namanya Islam kafah. Nah, jadi jangan takut lagi sama tauhid. Hadisnya sahih. Semua ada Ibnu Hibban, Ibnu Majah, At-Tirmidzi, Sahih Bukhari Muslim, semuanya lengkap. Ya. Jadi bukan HTI. Dan saya bukan orang HTI. Saya kenal HTI itu setelah HTI dibubarkan itu baru saya kenal HTI. Ngono ana sing ngomong aku jare antek-antek HTI. Kalau ngomong dengar aku tak culek matamu, sumpah yo. HTI dibubarkan baru aku kenal. Jadi aku bukan HTI sampai sekarang aku bukan HTI, aku orang Islam. Oke, poin pertama itu ya, jadi Islam yang kafah. Hindari sebisa mungkin maksiat kepada Allah, baik yang kelihatan, baik yang terang-terangan, baik yang di depan kamera, lebih-lebih yang tidak di depan kamera itu hindarono oleh iso. Apa mana? Saja nih kok dibeledos kameramu kok. Kuat sama. Kuat ya. Kuat, Gus. Lek kameraku 2 jam kuat. Ya. Secara langsung Gus mungkin bisa diingatkan langsung ke soalnya muslim Gus. Ya, jadi gini. Muslim. Bukan ya wis lah sakarepmu ya, muslim bukan. KTP-nya. Jadi tadi itu detail sudah ya. Ketika Anda istighfar diam-diam, pesawat yang harusnya diazab tiba-tiba di-cancel. Kan gitu kan? Sebaliknya juga gitu loh. Maksudnya gitu. Ada gelombang, ada aura, ada segmen dimensi yang enggak kelihatan kamera, enggak terhitung logika, tapi itu yang menyebabkan azab. Termasuk guyonan di TV. Tadi kan guyonan di media itu. Walaupun dihantam gelombang, aku tetap milih Pak D misalkan. Itu kan di media, di tulisan. Sama dengan yang di video yang lawak itu kan sama sebenarnya, hanya beda ruang. Kalau tulisan itu lewat huruf, kalau di TV itu lewat gelombang. Sama. Loh, gini loh saudaraku.
yang bisa nyampe itu kan acara di studio. TV apa? TV apa coba? Di YouTube. Oke. Tapi kan aslinya di TV. Acara itu kan di TV. Oh, di YouTube. Dia ngerekam sendiri. Oke, di TV kan juga ada. Ada kan komika-komika yang melecehkan, ada kan? Nah. Selain itu berarti. Oke, selain itu. Oke, di TV atau di YouTube. Ini misalkan di YouTube ini. Dia bikin guyonan yang menantang alam, meremehkan alam, menantang hukum Allah. Nah, seandainya itu untuk privasi dia, diupload di YouTube tapi di privasi, mungkin dia sendiri yang mampus. Ya. Dhek dhewe sing matek kan ngono, sing bongko kan ngono. Nah, masalah dipublis. Nah, akhirnya dia bisa nyampe ke akunmu, bisa masuk ke handphone, itu yang ngirim siapa? Gelombang alam, transmisi gelombang. Yang bisa nyampe ke handphonemu itu kan otomatis gelombang, sinyal lah, sinyal. Lu rumah samu sinyal itu nggak protes. Ya Allah, aku dipakai alat untuk mengirim jancuk jaran iki ya Allah. Karena itu marah sinyal itu. Wes ngene. Iki handphonemu. Iki aku. Kita lagi chatting makar kepada Allah. Al-Qur'an iku taek yo. Asu Al-Qur'an iku. Asu nabi iku. Nah, ya, misalkan ini contoh ini. Apa mau komika mau babiku halal misalnya. Babiku nikmat misalkan ya. Apalah makar-makar. Ketika ini dikirim, ini yang ngirim ini apa ini? Sinyal, gelombang, sinyal. Nah, ini alam ini kan juga, sinyal ini kan juga makhluk Allah. Protes dia ke rumangsamu. Ya Allah, aku digawe ngirim maksiat ya Allah. Aku dibuat alat untuk mengirim kata-kata yang menantang kepadamu ya Allah. Marah kira lah. Ini kan nggak dijangkau oleh IQ 200 sak laut kan nggak dijangkau ngene iki. KPK nggak ngurus ngene iki, geologi nggak ngerti ngene iki, BMKG nggak paham ngene iki, opamane kamera nggak ngerti. Ngene iki nggak ngerti rek. Ngono lho, walaupun itu sepele. Atau kita merancang rencana busuk ini, misalkan wis yang sekarang lagi hangat. Mene kon gawa bendera tauhid, engko aku pura-pura bakar yo. Misalkan ini skenario busuk. Teng, cus lah. Ini kan marah ini, angin marah, sinyal marah. Maka nilai awakmu sok duwe teknologi coba saiki foto niku. Iki seliweran iki SMS iki. Sing selingkuh, sing dobol, sing macam-macam iki seliweran. Iku rata-rata merah kabeh. Lah iku makhluknya Allah juga itu. Gelombang itu makhluknya Allah juga. Dan protes dia. Apapun yang keluar, denting yang keluar dari mulutmu, jangankan yang sudah terucap. Do, re, mi terucap. Alam dengar. Yang tidak terucap, di jero atimu keretekan. Alam krungu, Mas. Alam krungu. Ya, alam krungu. Ustala, jangkrik. Nabi Muhammad, misalkan ini. Alam kan krungu iku. Ya Allah, Rasulmu dihina ya Allah. Makanya itu, ikilah awakmu cerdas, insya Allah tutup lah maksudku ikilah. Seakar-akarnya tutup ini sudah. Makanya bukan ramalan, makanya prediksinya hampir mendekati bahwa ke depan ini musibahnya akan semakin dahsyat. Karena sampai detik ini tidak ada tanda-tanda untuk saling taubatan nasuha, terutama penguasanya. Makanya hati-hati ore, Al-Anfal 25 tadi ceklen. Wis yo, kesel aku.